Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang siklus air. Tahukah kalian, 70% kandungan bumi adalah air. Pertanyaannya, apakah air di bumi akan bertambah atau malah berkurang? Air akan selalu ada di bumi dengan volume yang jumlahnya tetap, tidak bertambah ataupun berkurang. Terjaganya ketersediaan air di bumi karena air memiliki siklus atau daur. Siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan kembali lagi ke evaporasi. Mari kita bahas siklus air tersebut. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Sedangkan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari makhluk hidup juga karena panas matahari. Proses kedua setelah evaporasi yaitu kondensasi. Setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Tahap selanjutnya yaitu presipitasi atau biasa disebut juga turunnya air hujan. Saat uap air terus berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Dan titik-titik air inilah yang akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian air itu akan mencari jalan menuju pori-pori tanah dan meresap menjadi cadangan air tanah yang dinamakan infiltrasi. Sedangkan air hujan yang mengalir di permukaan tanah menuju pengaliran seperti sungai, danau, dan laut disebut limpasan. Selanjutnya, manfaat air bagi makhluk hidup. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga, seperti renang, selancar, dan arung jeram, serta sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, sebagai tempat hidup, membersihkan tubuh, dan mendinginkan suhu tubuh, seperti yang dilakukan oleh kuda Nil. Sedangkan untuk tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup tumbuhan yang hidup di air seperti eceng gondok, teratai, dan pandan air. Serta sebagai bahan utama proses fotosintesis. Nah, itu dia siklus air dan manfaatnya bagi makhluk hidup. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.